Makanya kata Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, dosa itu secara garis besar hanya dua. Yang pertama ada dosa kepada Allah, yang kedua ada dosa kepada manusia. Jikalau dosa kepada Allah dengan taubatan nasuha, banyak kita salah sunnah taubat, kemudian mohon doa dan ampunan kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan dosa-dosa yang pernah kita lakukan Allah telah ampuni. Yang kedua, ada dosa kepada manusia. Dosa kepada manusia ada dua jalur yang perlu kita harus tempuh. Pertama, meminta maaf dulu yang pernah kita dosai. Minta maaf dulu orang yang pernah kita dosai. Kemudian kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, ada tiga yang mampu menghapus dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih menurunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih menurunkan petunjuknya, hidayahnya, sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang penuh dengan mubarakah ini. Tiada lain dan tiada bukan kecuali hanya ingin menggapai rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Jumat ini insya Allah adalah Jumat mubarakah. Mudah-mudahan Jumat ini insya Allah Jumat yang sangat istimewa. Dan insya Allah mudah-mudahan Jumat ini adalah Jumat yang terbaik buat kita semua. Salawat dan taslim senantiasa kita tercurah kepada Nabiullah Rasulullah, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi yang menjadi panutan buat kita semua, Nabi yang membawa umatnya dari gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang, Nabi yang akan memberikan syafaatnya nanti di akhirat kemudian, Nabi dan Rasul sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Dan insya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi penolong dan pemberi syafaat bagi umat-umat yang akan diberikan syafaat nanti di akhirat kemudian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tak terasa waktu terus berjalan,
tak terasa waktu telah memasuki Jumat, yakni Jumat yang ke-7 pada hari Jumat, hari yang ke-7 pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, terus kita perbaiki niat, terus kita luruskan atas kehendak untuk menggapai rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dia mengatakan, "Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, barang siapa yang menahan makan dan minum bisa membatalkan segala puasa pada bulan Ramadan, maka insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang mendirikan ibadah pada malamnya, dia bermalam bersalat lail pada malamnya, dia tahajud pada malamnya, dia salat sunnah tarawih pada malamnya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu, dan insya Allah begitu pula dia akan datang. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mendapatkan salat Jumat dengan Jumat yang satu, dan insya Allah mendapatkan Ramadan dan Ramadan yang akan satu, maka Allah telah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, Ramadan itu adalah sangat bulan yang istimewa bagimu. Ramadan itu adalah Ramadan yang sangat bagus bagimu. Karena ketika Ramadan datang, maka insya Allah dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, dosa-dosa maksiat yang pernah engkau lakukan, Allah insya Allah akan ampuni. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada kita, jikalau 11 bulan yang lalu engkau dengan bergelimpangan dengan maksiat, ketika 11 yang lalu engkau mendapatkan banyak dosa, maka datang Ramadan penghapus dari segala dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Dalam Al-Quran katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sininna tamatepo. Allah panggil kita panggilan yang sempurna, Allah panggil kita panggilan yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi wa taubatan nasuha, maka kembalilah engkau kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang telah lalu dan perbuatan-perbuatan maksiat yang telah lalu. Datang Ramadan, datang Jumat ini istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka saatnya kita terus bermunajat di hadapan Allah. Maka saatnya kita terus meminta doa dan ampunan kepada Allah. Ya Allah, jadikan Jumat ini, jadikan Ramadan ini ya Allah menjadi Ramadan ampunan bagiku, menjadi Ramadan yang terbaik bagiku. Banyak orang ingin mendapatkan Ramadan ini, tapi Allah tidak berikan keistimewaan, Allah tidak berikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan ini. Maka saatnya untuk berbenah, dan mari kita luruskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya ingin kembali. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kata Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, dosa itu secara garis besar hanya dua. Yang pertama ada dosa kepada Allah, yang kedua ada dosa kepada manusia. Jikalau dosa kepada Allah dengan taubatan nasuha, banyak kita salah sunnah taubat, kemudian mohon doa dan ampunan kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan dosa-dosa yang pernah kita lakukan Allah telah ampuni. Yang kedua, ada dosa kepada manusia. Dosa kepada manusia ada dua jalur yang perlu kita harus tempuh. Pertama, meminta maaf dulu yang pernah kita dosai. Minta maaf dulu orang yang pernah kita dosai. Kemudian kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, ada 3 yang mampu menghapus dosa kita. Ada 3 wadilolo idosata. Ada 3 dosa yang bisa menghapus dosa-dosata. Apa itu kata Imam Al-Ghazali? Pertama kata Imam Al-Ghazali, ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudu wajenne. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ada dosa tidak bisa dihapus dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, ini yang paling bahaya, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan air wudu, tidak bisa dihapus dengan taubatan nasuha, nanti apinya neraka yang bisa mampu menghapusnya. Nauzubillahi min zalik.
Bagaimana kajiannya? Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ada dosa yang bisa menghapus dengan air wudu. Wajenne, dosa apa itu? Dosa indrawi, dosanya mata, dosanya mulut, dosanya telinga, dosanya kaki. Makanya ketika berwudu, puang, Pak barakana wajanneku. Ya Allah, keberkahannya sapunya air wudu. Dosa sapunya tangan, dosa sapunya mulut, dosa sapunya mata, dosa sapunya kaki. Ampuni ya Allah. Melalui dengan air wudu, Allah akan ampuni. Artinya apa? Wudu itu bukan hanya mau pergi ke masjid. Wudu itu bukan hanya mau pergi sholat. Wudu itu bukan hanya mau pergi sholat berjamaah Jumat. Tapi segala sesuatu yang kita mulai dengan air wudu itu adalah merupakan penghapus dosa dan noda yang pernah kita lakukan. Betapa banyaknya dosa indrawi yang kita lakukan. Dosanya tangan, ya Allah, dengan ampunanmu ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah, kami memohon doa dan ampunan ya Allah. Mudah-mudahan insya Allah Engkau ampuni dosa yang kami lakukan. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Yang mana yakah itu? Pernah berzina, minum minuman keras, main judi, maka tidak bisa hanya diampuni melalui dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Makanya ketika habis sholat, pura kimas sempajang, jangan langsung berdiri istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita mentu dan bermunajat, bolehlah kita menangis di hadapan Allah, boleh kita mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, boleh kita bayangkan betapa banyak maksiat yang pernah kami lakukan, betapa bolehlah kita rasakan betapa dosa yang pernah kita lakukan, tapi sebesar dosa ampunan, sebesar-besar ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang ketiga ini yang paling bahaya kata Imam Al-Ghazali, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan air wudu, tidak bisa dihapus dengan taubatan nasuha, nanti apinya neraka yang bisa mampu menghapusnya. Dosa apa itu? Ketika pernah mencuri, kemudian curiannya menjadi darah daging, maka tidak bisa diampuni melalui dengan air wudu. Pernah korupsi, korupsinya menjadi darah daging, maka tidak bisa diampuni melalui dengan taubatan nasuha, nanti apinya neraka yang bisa mampu menghapusnya. Dan demi Allah, kenapa negara kita terpuruk sampai hari ini? Demi Allah, kenapa negara kita banyak yang hancur saat ini? Karena salah satu penyakit yang dalam dirinya, makurasiri, tidak ada malu di hadapan manusia, tidak ada malu di hadapan Allah. Sudah dijaga dengan baik, sudah digaji oleh negara, sudah diperbaiki oleh rakyat, dipilih, tapi justru dia salahkan amanah itu menjadi yang tidak bau, yang tidak dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Al-Quran katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Seandainya dalam satu kampung, seandainya dalam satu kabupaten, seandainya dalam satu negara beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Semua beriman, camatnya beriman, bupatinya beriman, gubernurnya beriman, dan presidennya juga beriman. Lafatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Maka aku bukakan pintu rahmat dan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bersyukur tanah Merauke adalah tanah yang paling aman. Bersyukur tanah Merauke adalah tanah yang paling damai. Kita disatukan dalam satu tempat, tempat ini akan menjadi saksi. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Jaga negeri ini, jaga kampung kita, jaga tanah ini, maka insya Allah engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagai kesimpulan, hidup di dunia adalah merupakan pinjaman. Hidup di dunia adalah merupakan hanyalah pinjaman dan sementara di dunia ini. Tidak ada yang abadi. Fa innad dunya balaun ilal akhirah. Sesungguhnya dunia ini adalah jalan kita untuk menuju kehidupan akhirat kelak. Mudah-mudahan insya Allah Jumat ini adalah Jumat yang penuh dengan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita akan menangis ketika kita datang nanti diantar dia kubur, ketika kita nanti diantar ke alam kubur, kemudian kita sendiri, kemudian kita belum sempat meminta maaf, saking malunya di hadapan Allah, saking tersiksanya di hadapan Allah,
Di dalam Al-Quran katakan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usi min rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mungkinun, kata Allah. Ketika orang yang penuh dengan maksiat, ketika orang yang penuh dengan dosa, dia nanti menghadap nanti di hadapan Allah sambil berkata, Rabbana, ya Allah, absarna, aku telah melihat ya Allah, wasamina, aku telah mendengarkan ya Allah, farjidna, palisu kepuang motoni cinam pemuna, kembalikan aku ya Allah, dialah sebentar, aku minta di hadapanmu 1 hari ya Allah, tidak bisa 1 hari, hanya 6 jam ya Allah, tidak bisa 6 jam, hanya 1 jam ya Allah. Saya ingin kembali sujud di hadapanmu. Tapi apa nak karing Allah Ta'ala? Apa nak bilang Allah? Penyesalanmu hari ini tidak ada gunanya. Karena kau diberikan kesempatan di dunia, tapi kau tidak pergunakan kesempatan itu, maka kau akan kembali penuh dengan penyesalan. Hadirin sidang jamaah Jumat, mumpung masih ada Ramadan, mumpung masih ada Jumat, jadikan ampunan segala sesuatunya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan noda yang pernah kita lakukan hidup di dunia, dan mudah-mudahan kita diakhiri dalam keadaan baik, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami telah usai bertugas selama Ramadan, hanya sampai 7 hari kami laksanakan safari. Insyaallah besok kami melanjutkan perjalanan dakwah dari bandara menuju ke Polman, Sulawesi Barat. Mudah-mudahan atas segala keridaan seluruh pada tuan-tuan, seluruh jamaah, sekiranya saya ada hilaf, ada kata, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. An'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu basyiran wa nadhira wa sirajan munir. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa 'anil tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Wansurna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa amalan mutaqabilan wa rizqan wasi'an wa taubatan nasuha innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan 'indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najahata minan nar wal 'afwa lindal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.